Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat rahmat-Nya yang terus dinyatakan di dalam hidup kita. Bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai pagi hari. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari. Buat kasih setia-Mu, buat rahmat yang selalu baru setiap pagi, yang tiada pernah berkesudahan di sepanjang hari-hari hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu, sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memberkati kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah, Bapa. Ku berterima kasih bersama hari ini yang Kau sediakan bagi Bapa. Kau sungguh baik, Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah, hidupku. Bapa, ku berterima kasih untuk hari ini yang Kau sediakan bagiku. Dan masuk buat hari yang kembali, habisnya kasih dan selalu
yang tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, kau sungguh baik, Bapa, engkau sungguh kasihmu mencipta hidupku. Amin. Haleluya. Ku berterima kasih berkatmu hari ini yang kau sediakan bagiku. Berikan syukur ya buat hari yang kau beri. Bisa kasih dan aku selalu yang terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku, berkali kali bisa kasih dan rahmatmu selalu yang tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Hallelujah.
Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, teramat baik, Kau yang selalu baik, selamanya Kau baik-baik. Kami bersyukur terima kami menyembah kami menyembah kami terpujilah namamu, terpuji namamu. Kami menyembah
kami menyembah. Terpujilah nama. Kami menyembah, kami menyembah. Engkau baik Tuhan, sungguh baik, sangat baik, teramat baik Engkau ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia, Engkau yang memelihara hidup kami, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menyediakan semua yang kami perlu. Engkau lebih dari cukup bagi kami. Engkau segala-galanya bagi kami. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama. Kami menyembah. Sebab Engkau baik Tuhan, teramat baik bagi kami. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami.
Tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau tinggalkan kami. Kau selalu ada bagi kami. Sebab Engkau penolong yang setia bagi kami. Engkau sumber kekuatan bagi kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali mari katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Ya, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Penolong selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang selalu ada bersama kami. Engkau penolong yang ajaib. Tak pernah terlambat pertolonganmu bagi kami. Janji-Mu ya dan amin bagi kami. Sebab itu kami mau terus hidup berpegang pada janji-janji firman. Pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk kebenaran firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu.
kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri sudah memimpin kita untuk menyembah Tuhan pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu dan kawan-kawan semua. Hari ini kita sampai di pasal yang ke-11 dari kitab Daniel. Cukup panjang dan agak memang tidak mudah untuk dimengerti ya, tapi kita coba untuk sharingkan pada pagi ini. Daniel 11 ayat 1 masih merupakan sambungan dari yang ayat Daniel 10 yang kemarin. Seperti dahulu aku juga mendampinginya untuk menguatkan dan menyokongnya, yakni pada tahun pertama pemerintahan Darius orang Media itu. Raja Negeri Utara dan Raja Negeri Selatan, ayat yang kedua. Oleh sebab itu, aku akan memberitahukan kepadamu hal yang benar. Sesungguhnya, 3 raja lagi akan muncul di negeri Persia, dan yang keempat akan mendapat kekayaan yang lebih besar dari mereka semua. Dan apabila ia telah menjadi kuat karena kekayaannya, ia akan berusaha sekuat-kuatnya untuk melawan kerajaan Yunani. Kemudian akan muncul seorang raja yang gagah perkasa, yang akan memerintah dengan kekuasaan yang besar dan akan berbuat sekehendaknya. Tetapi baru saja ia muncul, maka kerajaannya akan pecah dan terbagi-bagi menurut keempat mata angin dari langit jatuh, bukan kepada keturunannya dan tanpa kekuasaan seperti yang dipunyainya. Sebab kerajaannya akan runtuh dan menjadi milik orang-orang yang lain daripada orang-orang ini. Ayat 5, maka Raja Negeri Selatan akan menjadi kuat, tetapi salah seorang dari panglima-panglimanya akan menjadi lebih kuat daripadanya, dan orang ini memerintah, lalu kekuasaannya akan menjadi kekuasaan yang besar. Beberapa tahun kemudian keduanya akan bersekutu. Putri Raja Negeri Selatan akan datang kepada Raja Negeri Utara untuk mengadakan persetujuan. Tetapi putri itu tidak berhasil. Juga keturunannya tidak dapat bertahan. Putri itu akan diserahkan. Demikian pula orang-orang yang mengantarnya, anak yang dilahirkannya, dan orang yang mengawininya. Dan pada waktu itu akan tumbuh suatu tunas yang seakar dengan putri itu, menggantikan orang itu, dan orang ini akan bergerak maju melawan tentara Raja Negeri Utara dan memasuki kota bentengnya, dan ia akan bertindak terhadap mereka dan ia akan berkuasa. Bahkan dewa-dewa mereka dan patung-patung tuangan mereka dan barang-barang mereka yang berharga dari perak dan emas akan diangkutnya sebagai jarahan ke Mesir. Lalu beberapa tahun lamanya ia akan berhenti berperang melawan Raja Negeri Utara. Kemudian raja ini akan memasuki kerajaan negeri selatan, tetapi kemudian pulang ke negerinya sendiri. Kemudian anak-anaknya akan bersiap untuk berperang dan akan mengarahkan sejumlah tentara yang besar. Lalu salah seorang dari mereka itu akan bergerak maju melawan dia, menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Dan pada serbuan yang kedua kalinya, ia akan sampai ke benteng musuhnya. Maka menggeramlah Raja Negeri Selatan itu, lalu maju berperang melawan Raja Negeri Utara, yang telah mengerahkan sejumlah tentara besar, dan tentara besar itu akan jatuh ke tangan musuhnya. Setelah tentara besar itu dihancurkannya, maka hatinya akan bermegah, walaupun ia telah menewaskan berlaksa-laksa orang, ia tidak akan mempunyai kekuatan. Lalu untuk kedua kalinya Raja Negeri Utara itu akan mengerahkan sejumlah tentara besar, lebih besar dari yang pertama, dan beberapa tahun kemudian ia akan bergerak maju melawan dia dengan tentara yang besar dan dengan banyak perlengkapan perang. Pada waktu itu, banyak orang akan bangkit melawan Raja Negeri Selatan, juga orang-orang yang lalim dari bangsamu akan membesarkan diri, sehingga penglihatan itu menjadi kenyataan, tetapi mereka akan tergelincir. Maka Raja Negeri Utara itu akan datang, mendirikan kubu pengepungan dan merebut kota yang berbenteng, dan tentara Negeri Selatan tidak akan dapat bertahan.
juga pasukan-pasukan pilihannya sekalipun. Ya, tidak ada kekuatan apapun yang dapat bertahan. Sehingga raja yang menyerangnya akan berbuat sekehendak hati dan tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapinya. Ia akan menduduki tanah permai dan seluruhnya akan ada dalam kekuasaannya. Kemudian ia akan berusaha untuk menguasai seluruh kerajaan orang yang lain itu. Ia akan mengadakan persetujuan dengan dia, dan seorang putrinya diberikannya kepadanya untuk menghancurkan kerajaan itu. Tetapi maksudnya itu tidak akan berhasil dan tidak akan menguntungkannya. Lalu ia akan memalingkan mukanya ke tanah-tanah pesisir dan banyak yang direbutnya. Tetapi seorang panglima akan menghentikan penghinaannya itu, bahkan akan mengembalikan penghinaan itu kepadanya. Sesudah itu ia akan memalingkan mukanya ke kota-kota benteng di negerinya sendiri, tetapi ia akan tergelincir dan jatuh dan tidak akan ditemukan lagi. Menggantikan dia akan muncul seorang yang menyuruh seorang pemungut pajak menjalani bagian yang terindah dari kerajaan itu. Tetapi beberapa hari kemudian ia akan dibinasakan bukan oleh kemarahan atau oleh peperangan. Menggantikan dia akan muncul seorang yang hina, yang tidak memperoleh martabat raja, tetapi dengan tak disangka-sangka ia akan datang merebut kedudukan raja dengan perbuatan-perbuatan licin. Seluruh tentera yang datang melanda akan dihanyutkan di hadapannya dan dihancurkan, bahkan juga seorang raja perjanjian. Dan dari saat diadakan persekutuan dengan dia, ia akan berlaku curang dan ia akan maju serta menjadi berkuasa meskipun sedikit orang-orangnya. Dengan tak disangka-sangka, ia akan memasuki daerah-daerah yang paling subur dari negeri itu dan melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh para bapa dan nenek moyangnya, yakni menghamburkan rampasan dan jarahan dan harta di antara orang-orangnya, juga terhadap tempat-tempat yang berbenteng ia membuat siasat, tetapi hanya untuk sementara waktu. Kekuatan dan keberaniannya akan ditujukan melawan Raja Negeri Selatan dengan memakai tentera yang besar, dan walaupun Raja Negeri Selatan itu akan bersiap untuk berperang dengan tentara yang amat besar dan kuat, ia tidak akan dapat bertahan sebab akan diadakan siasat terhadap dia, dan orang-orang yang makan dari santapannya akan meruntuhkannya. Tentaranya akan hanyut dan banyak orangnya yang tewas dibunuh. Dan kedua raja itu bermaksud jahat, dan sedang mereka duduk bersama-sama pada satu meja, mereka akan saling membohongi. Tetapi hal itu tidak akan berhasil, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang ditetapkan. Kemudian ia akan pulang ke negerinya dengan banyak harta, dan hatinya bermaksud menentang perjanjian kudus, dan itu dilakukannya lalu pulang ke negerinya. Pada waktu yang ditetapkan, ia akan memasuki pula negeri selatan, tetapi kali yang kedua ini tidak akan sama dengan yang pertama. Karena akan datang kapal-kapal orang Kitim melawan dia sehingga hilanglah keberaniannya. Lalu pulanglah ia dengan hati mendendam terhadap perjanjian kudus dan ia akan bertindak. Setelah pulang kembali, ia akan menunjukkan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan perjanjian kudus. Tenteranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya menjadi murtad, sampai murtad dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti, tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit, dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Raja itu akan berbuat sekehendak hati, ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah, juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah, ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali, dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu,
sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Juga para ala nenek moyangnya tidak akan diindahkannya, baik pujaan orang-orang perempuan maupun Allah manapun juga tidak akan diindahkannya, sebab terhadap semuanya itu ia akan membesarkan diri. Tetapi sebagai ganti semuanya itu, ia akan menghormati dewa benteng-benteng, dewa yang tidak dikenal oleh nenek moyangnya, akan dihormatinya dengan membawa emas dan perak dan permata dan barang-barang yang berharga. Dan ia akan bertindak terhadap benteng-benteng yang diperkuat dengan pertolongan dewa asing itu. Siapa yang mengakui dewa ini akan dilimpahi kehormatan, ia akan membuat mereka menjadi berkuasa atas banyak orang, dan kepada mereka akan dibagikannya tanah sebagai upah. Ayat 40, tetapi pada akhir zaman, Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia, dan Raja Negeri Utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang yang berkuda dan dengan banyak kapal, dan ia akan memasuki negeri-negeri dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Juga tanah permai akan dimasukinya dan banyak orang akan jatuh, tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, tanah Moab, dan bagian yang penting dari Bani Amon. Ia akan menjangkau negeri-negeri dan negeri Mesir tidak akan terluput. Ia akan menguasai harta benda emas dan perak dan segala barang berharga negeri Mesir, dan orang Libya serta orang Ethiopia akan mengikuti dia. Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya, sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung permai yang kudus itu, tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Ya, cukup panjang dan apa namanya, cukup salut ya dengan Daniel yang dengan rinci mencatat apa yang dilihatnya, apa yang diwahyukan kepadanya ya. Jadi ini katanya cerita tentang Raja Negeri Utara dan Raja Negeri Selatan yang kita lihat tadi, tidak henti-hentinya saling menyerang, ya, saling balas membalas, saling mengalahkan, saling menaklukkan satu dengan yang lain. Nah, kalau kita lihat dari awal tadi, ya, dari ayat yang kedua dikatakan bahwa Daniel itu mendapatkan pewahyuan ataupun nubuatan tentang masa yang akan datang, yaitu tentang 3 raja Persia, ya, dan kemudian bangkit pula raja yang keempat yang lebih kuat, yang lebih hebat dibanding yang sebelumnya. Dari beberapa sumber yang kita coba cari baca, ya, dikatakan ini adalah Raja Ahasiweros yang menyerang Yunani, tapi kemudian dia akan kalah. Lalu kemudian muncul raja yang gagah perkasa di ayat yang ketiga, ya, yang ditafsirkan sebagai Alexander Agung, ya. Kemudian kita tahu sejarahnya bahwa Alexander Agung ini menaklukkan dunia hanya dalam waktu 5 tahun. Tetapi kemudian dia wafat, dia mati tanpa memiliki seorang pewaris dari keturunannya. Sehingga yang terjadi adalah kerajaannya dibagi kepada 4 mata angin atau 4 jenderalnya, ya, sehingga dengan demikian terjadilah perpecahan dan membuat kerajaan Yunani ini menjadi lemah. Nah, kemudian disebutkan lagi, dilanjutkan bahwa nubuatan selanjutnya tentang 2 kerajaan dari 4 pewaris tahta, penerima tahta dari Alexander Agung ini disebut sebagai Raja Negeri Utara dan Raja Negeri Selatan. Inilah yang walaupun berasal dari tahta yang sama, kedua kerajaan ini saling bersaing, saling mengalahkan, saling berperang, ya, tidak habis-habisnya, ya, berlangsung dalam waktu yang cukup lama, saling membalas satu dengan yang lain. Ini yang kita bisa baca tadi di dalam pasal yang ke-11 dari kitab Daniel ini, ya.
walaupun mungkin ribet ya, tetapi kita coba belajar sesuatu dari Daniel yang ke-11 ini. Yang pertama tentu yang kita bisa pelajari adalah bahwa luar biasa kita mempunyai Tuhan sebagai Allah yang berkuasa untuk menuliskan sejarah kehidupan dunia ini ataupun sejarah aplikasinya sejarah kehidupan kita ya, bahwa apa yang dilihat Daniel ini membuktikan bahwa Allah kita itu adalah pemilik sejarah ya. Dia telah menuliskan cerita hidup tentang dunia ini dan cerita hidup juga tentang kita. Poinnya apa? Poinnya bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang akan terjadi tidak pernah terlepas dari pengetahuan Allah yang maha besar, Allah yang maha tahu. Ya. Nah ini yang tentu yang harus kita pegang, bahwa pemahaman kita atau pengenalan kita tentang Allah yang demikian, Allah yang maha tahu tentang masa depan, ya, tentang sejarah, tentang masa yang akan datang, ya, itu membuat kita tentu harusnya menjadi lebih tenang menghadapi mungkin masa depan atau sesuatu yang tidak jelas eh, apa yang akan terjadi, sehingga kita memiliki respon yang benar. Kita tidak takut, kita tidak ragu, kita tidak gentar, kita tidak khawatir, ya, karena kita tahu bahwa semua sudah dirancangkan oleh Tuhan sedemikian rupa. Dia pemilik sejarah di dalam kehidupan kita, ya. Sehingga pengenalan akan Tuhan tentang hal ini, bahwa Tuhan itu memegang kisah hidup kita, membuat kita lebih tenang, ya. Apapun yang terjadi, apakah itu konflik, apakah itu permasalahan, apakah itu mungkin sakit penyakit, ya, kita tahu bahwa Tuhanlah yang menuliskan sejarah kehidupan kita, dan Dia Maha Besar, Dia mempunyai eh, apa namanya skenario happy ending di dalam cerita kehidupan kita. Ya, seperti kalau di dalam Daniel 11 ini, ayat yang terkenal yang sering dikutip itu ayat 31 dan 32, bahwa umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak, ya. Demikian kita, ya, kita tahu kalau kita fokus kepada Allah kita yang maha besar, tidak fokus kepada keadaan, tidak fokus kepada apa yang terjadi, ya, kita akan tetap kuat apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mengetahui, maha tahu tentang apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama mungkin yang bisa kita pelajari di dalam pasal yang ke-11 ini. Poin yang kedua mungkin yang bisa kita lihat, ya, di dalam penglihatan Daniel ini kan kita lihat bahwa pemerintahan kerajaan itu silih berganti, ya. Kerajaan ini, raja ini digantikan, dikalahkan oleh raja ini, dan seterusnya, ya, bahwa kerajaan-kerajaan itu terus bergulir dan terus berganti, ya. Tetapi kita melihat bahwa bagi umat Tuhan, bagi umat Israel, ya, bahwa keadaan-keadaan tersebut tidak memberikan kebaikan pada mereka, ya. Tuhan mengizinkan mereka berada di pemerintahan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ya. Tentu ini bukan tanpa tujuan, ya, tetapi Tuhan membiarkan hal ini, ya, tentu dengan satu maksud, dengan satu tujuan. Untuk apa? Kalau di ayat yang ke-35 tadi dikatakan untuk menguji dan untuk menyaring umat Tuhan, ya, sehingga mereka boleh dipimpin oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, ya, sehingga Allah mengizinkan umatnya untuk berada di bawah pemerintahan orang-orang yang berdosa, sehingga mereka boleh mengalami berbagai macam kesulitan, penderitaan. Tentu hal ini bukan tanpa tujuan, tapi tujuannya adalah untuk menguduskan, untuk memurnikan, sehingga umat Tuhan boleh
dan kita juga ya boleh semakin serupa dengan Kristus, sehingga dengan demikian hidup kita bisa berdampak dan bagi orang lain, berguna bagi orang lain. Mungkin dua hal ini aja yang bisa saya sharingkan kepada kita, ya nanti akan disempurnakan, ditambahkan oleh Pak Heri. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli. Jadi apa yang kita dengar hari ini, biarlah itu meneguhkan hati kita dan juga terus menguatkan kita untuk melewati sebuah proses dalam perjalanan kehidupan kita. Yang pertama tadi, ya kita bersyukur seperti apa yang Pak Ramli sudah sampaikan. Kita memiliki Tuhan yang Maha Tahu, Dia pemegang sejarah, bahkan Dia sutradara atas setiap sejarah perjalanan umat manusia. Dan kita bersyukur kita dikenal olehnya dan mengenal Dia secara pribadi, sehingga tadi ayat katakan bahwa umat yang mengenal Allahnya itu akan tetap kuat dan bertindak hari-hari ini. Jadi tentulah mari setiap kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, memahami firman-Nya, sehingga secara pribadi kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan untuk menyukakan hati Tuhan. Semalam saya ketemu dengan seorang pria yang belum kenal Tuhan, dan ya pada umumnya orang akan selalu bertanya seperti ini, Pak, kalau seandainya saya akhirnya memutuskan jadi Kristen, boleh nggak saya melakukan hal ini? Ya, kalau di kultur budaya China, apalagi dia anak pertama laki-laki, dia punya tanggung jawab dan tugas. Dan sebagian besar kita pasti tahu tugas seorang anak laki-laki. Nanti kalau orang tuanya sudah meninggal, bla bla bla. Saya bilang, saya harus jelasin dari awal, kekristenan itu bukan agama. Artinya maksud saya seperti ini, bukan seperti agama langsung satu ceplok, pokoknya ini aturannya, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, harus gini, harus gini, harus gini. Nah, saya harus jelaskan dari awal, kekristenan itu sebuah kehidupan, dan ciri khas satu-satunya dari yang namanya kehidupan itu adalah pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Ya dari yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Artinya kekristenan ini kita lakukan bukan karena apa kata orang. Sekalipun mungkin sepertinya itu adalah firman. Karena setiap orang kan pertumbuhannya berbeda-beda. Tapi kamu yang penting percaya karya salib dulu. Setelah itu kamu bertumbuh. Seperti seorang bayi yang lahir, terus dia menjadi besar, tadinya nggak tahu apa-apa. Tapi ketika diajar terus, satu hal dia pahami, satu hal dia lakukan. Nanti hal yang lain dia baru paham, dia baru lakukan. Nah, jadi berbeda-beda. Jadi kalau saya ngomong, kalau tanya boleh atau nggak boleh ini, saya nggak akan jawab sekarang. Yang penting kamu lakukan atau tidak itu nanti. Oke. Keputusannya nanti ketika kita dengerin firman, kita renungkan firman, kita mengenal lebih dalam Tuhan, barulah kita akan lakukan. Karena jadi orang percaya yang mengenal Allahnya tetap kuat dan bertindak, itu karena pengenalannya sendiri, pemahamannya sendiri. Kalaupun kita suruh, oh orang Kristen harusnya A, kalau hatinya belum ngerti, belum paham, dia nggak akan lakukan. Ya sederhananya seperti sekarang lah. Setiap kita pun berbeda-beda. Ada yang sudah kita lakukan, ada yang belum. Pemahaman kita masih nggak apa-apa kok aku lakukan, karena belum ngeh. Nah, sama. Jadi poin pentingnya hari ini adalah mari belajar terus bertumbuh mengenal Tuhan. Terus belajar secara pribadi mengenal kehendak. Nah, apalagi tema kita 3 bulan ini kan kita ini bertindak sesuai dengan isi hati Bapa, sesuai dengan kehendak Bapa. Dan saya mendorong untuk kita bertumbuh di dalam mengenal Tuhan. Lewat apa? Lewat baca firman. Karena kan ada orang yang baca firman-nya sama, tahu firman yang sama, tapi ada yang satu lakukan, ada yang satu belum lakukan. Kenapa? Karena dia belum dimerdekakan oleh kebenaran itu.
Makanya kan ada ayat Yesus katakan, supaya di hatimu ada tempat untuk firman, dan kamu mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Nah, tentu semakin kita baca firman, renungkan firman, sehingga kita tahu kebenaran firman, sehingga kita tahu, oh ternyata ini ya yang harus aku lakukan sebagai orang Kristen ya. Contoh sederhana, sabar. Semua orang Kristen tahu, baca firman, orang Kristen harus sabar. Tapi karena firman tentang sabar itu belum merema, belum jadi kebenaran yang memerdekakan hidupnya, masih banyak tuh orang Kristen yang marah-marah. Nah, apakah terus, wah, kamu nggak boleh lagi jadi orang Kristen, kamu masih marah-marah? Enggak tuh. Ya sama seperti anak. Nggak mungkin anak kita yang sudah SMA, kita perlakukan sama dengan anak kita yang masih TK. Pasti beda. Karena pengetahuan, pemahaman yang TK dan SMA kan sudah berbeda-beda. Kita nggak bisa menuntut hal yang sama. Nah, jadi mari hal yang pertama adalah bertumbuh mengenal Tuhan, karena itu akan membuat kita semakin kuat. Jadi, apalagi terhadap orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kita nggak boleh langsung buat Taurat. Ya, kalau kamu nanti jadi orang Kristen, kamu nggak boleh ini, 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 jangan ini, jangan ini, jangan ini. Wah, bayanginlah kalau Bapak Ibu punya bayi, kalau yang sudah SMP, SD kan sudah kasih tahu, ya kamu nggak boleh ini ya, makanya ini ya, harus ini ya, lebih ngerti. Tapi kalau bayi dikasih tahu, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak ngerti juga dia. Izinkan dia bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Dan saya mendorong dan saya berdoa Bapak Ibu juga bertumbuh secara pribadi dalam mengenal Tuhan, karena itu akan membuat Bapak Ibu kuat. Jadi itu hal yang pertama. Nah, yang kedua ya seperti Pak Ramli katakan di ayat yang ke-35, kita diizinkan ada di dalam semua situasi yang sedang kita alami hari ini, yaitu untuk apa? Untuk adanya pengujian, penyaringan, dan pemurnian. Dan saya berdoa setiap kita ketika diuji, disaring, akhirnya kita akan muncul dalam kemurnian iman kita. Karena mengenal Tuhannya semakin bertumbuh. Karena kalau kita nggak bertumbuh dalam mengenal Tuhan, waktu diuji, waktu disaring, ya sudah, hilang. Nggak teruji kemurniannya. Jadi poin penting hari ini adalah yuk bertumbuh di dalam mengenal Tuhan lewat firman-Nya, supaya ada banyak firman yang kita tahu dan membuat kita tahu kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kita, sehingga kalaupun ada situasi, ada keadaan, ada pengujian, ada penyaringan, kita akan didapati muncul seperti emas yang murni, Bapak Ibu. Dan hanya orang yang mengenal Tuhan secara pribadi akan muncul seperti emas yang murni. Karena kalau enggak, ya sudah, akan terhilang dan nggak akan pernah muncul sebagai orang yang murni imannya. Jadi sekali lagi pesan penting hari ini, yuk terus bertumbuh di dalam mengenal Tuhan melalui firman dan rohnya. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Ramli. Saya kembalikan kembali. Ya, terus bantu doa untuk papa saya, proses pemulihannya, supaya Tuhan pulihkan dengan sempurna. Oke, silakan Pak Yos ya, nanti ditutup oleh Pak Ramli. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita eh, tutup dengan doa pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk setiap kemurahan-Mu, untuk setiap kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini ya Bapa. Kami harus belajar untuk mengenal Engkau. Kami harus terus eh, mengenal Engkau melalui firman-Mu ya Bapa. Terima kasih juga bahwa firman-Mu ya Bapa sudah menubuatkan tentang apa yang akan terjadi di depan kami, yang selalu menguatkan kami, meneguhkan kami. Terima kasih juga Bapak untuk setiap pemurnian, untuk setiap hal yang boleh kami alami, supaya kami boleh mengenal Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau adalah eh, Allah yang setia, yang memberikan kesempatan kepada kami untuk datang kepadamu
untuk kami bertobat, karena Engkau adalah Allah yang adil, Engkau adalah Allah yang setia. Dan ajari kami juga untuk mengenal Engkau tetap, supaya eh, Tuhan yang kuat akan bertindak ya Bapak di dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Bapak untuk Pak Ramli yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai Pak Ramli terus ya Bapak untuk untuk menjadi alatmu ya Bapak, untuk memberitakan kabar baik, untuk menjadi terang di dalam kehidupannya ya Bapak. Berkati juga keluarganya, berkati setiap pekerjaan, dan berkati setiap pelayanannya ya Bapak yang ada di bumi. Bapak di surga, kami mau berdoa juga untuk saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk Papa Pak Heri, Pak Ongko, Kau Tuhan yang terus memulihkan kesehatannya. Kau terus jamah ya Bapak sakit penyakitnya. Jadilah sembuh dan jadilah pulih ya Bapak dengan kuasa bulir-bulir ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa untuk Ibu Dorcas yang terus melakukan kemo, terus bergumul dengan sakit penyakitnya. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memulihkan kesehatannya Bapak. Ada kuasa penyembuhan ya Bapak yang kau berikan ya Bapak. Bapak di surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau berkati setiap pemimpin kami ya Bapa, baik yang di pusat maupun yang di daerah, biar mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan didasarkan takut akan Tuhan. Berkati juga setiap eh, perekonomian ya Bapak yang ada di negara kami, yang berdampak terhadap setiap orang ya Bapak yang ada di negara kami. Kami percaya Bapak bahwa Tuhan ikut campur tangan di dalam eh, musim kehidupan bangsa kami ini ya Bapak. Bapak di surga, kami juga mau berdoa untuk setiap eh, pelayan-pelayanmu, untuk setiap hamba-hamba Tuhan ya Bapak, baik yang ada di Pelita maupun di mana saja ya Bapak, supaya Engkau Tuhan boleh terus menguatkan mereka untuk memberitakan kabar baik ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk setiap kami yang ada di ruang Zoom ini ya Bapak. Tuhan kau berkati setiap pekerjaan tangan kami, setiap usaha kami, berkati juga keluarga kami ya Bapak. Bapak di surga, kami hari ini juga mau berdoa untuk berdoa Bapa kami. Mari teman-teman kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati, mengurapi kepada kami, persekutuan kami lewat Koram Dio kami pada pagi hari ini. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami untuk kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi umat, menjadi pribadi yang kuat dan yang bertindak di dalam kehidupan kami, mengerjakan misi Bapa dalam hidup kami. Kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan kiranya yang memberkati, menuntun, melindungi, menjaga kami, memberkahi kami dengan limpahan kasih karunia, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami boleh terima berkat yang daripadamu, kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus, menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Ramli, juga terima Sama-sama kasih Pak.